Sebenarnya kita bisa ngecek kok visa kita sendiri itu sudah keluar apa belum. Ada di website khusus yang itu memang kita bisa cek, dimasukkan. Undang-undang Indonesia pun sudah menetapkan ada 2 jalur yang di pemerintah. Haji Reko. Rumah-rumah itu digedor sama polisi satu-satu. Dilihat. OTT. Operasi tangkap tangan. Betul, di sana itu dicari orang-orang yang sembunyi, orang-orang yang tidak punya visa gitu, yang bukan visa haji di Mekah itu dikeluarkan semua ke Jeddah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pop S. Wah, seru ini ya Sobat Panglima. Karena ini pertama kali saya Alfon Thorik menemani Anda yang kita akan membahas tentang haji dan umroh tentunya bersama Mas Andre Virgantara Putra, CEO Panglima Express. Assalamualaikum Mas Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di sini Mas Andre. Lumayan ya, Masya Allah. Tapi kurang semangat nih Mas Andre. Saya satu jargon dulu aja supaya lebih spontan. Wow, keren ya. Keren ya. Gimana nih kabarnya penonton? Yes. Sebagai opening ya, bahwasanya Sobat Panglima banyak sekali di sini penonton untuk mendukung Mas Andre Virgantara Putra untuk membahas travel haji dan umroh. Masya Allah. Santai aja ya Mas Andre ya. Baik Mas Andre, ini kita akan membahas seputar yang sekarang ini viral banget, yaitu tentang pengamanan yang dimana pengamanan haji di Arab Saudi itu sangat ketat di tahun 2025. Kayaknya tahun ini ya? Iya, sekarang 2025. Iya, 2025. Iya, betul ya? Iya. Nah, itu kok bisa semakin ketat nih, Mas Andre? Apakah ada perbedaan juga dari tahun sebelum-sebelumnya dengan tahun 2025? Sebenarnya tiap tahun sih ketat. Cuman memang ini lebih ketat lagi. Oh, ini lebih ketat lagi. Kayaknya sih seperti itu. Mungkin karena dari pihak kita sendiri dan dari pihak Kementerian Haji Saudi kan belajar dari kesalahan-kesalahan tahun sebelumnya. Karena kan memang haji ini kan dibatasi. Kalau di Saudi ya, kalau di Saudi itu sebenarnya kalau waktu yang paling hektik, yang paling rame itu di Ramadan. Pas Ramadan. Ramadan itu paling rame. Pas puasa. Tapi kalau haji ini rame, cuman dia itu nggak selama Ramadan, karena hanya khusus untuk orang-orang yang berhaji aja di Mekah. Khusus yang berhaji aja di Mekah. Istilahnya dengan visa haji ya, karena visa haji itu kan sudah ditetapkan sekian juta misal ya sudah segitu aja yang masuk. Kalau umroh ini kan ya visa umroh itu kan bisa dibuka seluas-luasnya, ada visa umroh, visa turis, visa apa itu kan bisa masuk semua di waktu Ramadan kan. Tapi kalau haji ini beda. Iya, sepenting apa sih Mas visa haji? Karena kemarin itu saya lihat berita bahwasanya Kemenak dari nasional ya tentunya ya, itu bilang kalau keluar hotel pun harus membawa visanya. Nah, kalau nggak bawa visa ini ditangkap katanya. Iya. Nah ini gimana nih Mas? Karena gini, kalau pentingnya visa sih penting. Visa ini kan surat izin kita untuk masuk ke sebuah negara. Tapi harus dibawa terus-terusan meskipun keluar. Sebenarnya kalau di lapangan itu kartu nusuknya, kartu identitas nusuknya yang dibawa. Nusuk? Iya, jadi sekarang ada aplikasi, bukan nusuk begini. Bukan. Iya. Nusuknya. Seru ya, Masya Allah ya. Cuman kartu nusuk ini kalau nusuk kan biasanya kagetnya itu spontan. Gimana Mas Andre terus? Jadi kalau nusuk ini kan sebuah aplikasi untuk haji. Iya, terus umroh juga sebenarnya di nusuk ada. Cuman untuk haji ini memang ada istilahnya kalau nyebutnya kartu nusuk. Kartu nusuk ini diterbitkan oleh nanti syarikah atau perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi. Misal kita kontrak dengan syarikah A, yaitu nanti yang akan bertanggung jawab untuk mengeluarkan identitas itu tadi. Yang dicek dari sananya ya? Iya, jadi bukan dari travelnya? Bukan. Dan nanti kartu nusuk ini cuma bisa keluar kalau orang itu punya visa haji. Nah, kalau nggak punya visa haji nggak akan bisa keluar ini nusuknya. Ataupun kalau misal orang-orang Saudi yang tinggal di Saudi itu mau
berhaji, mereka juga harus punya izin. Jadi mereka nggak perlu visa karena orang sana kan. Cuman mereka perlu izin. Nah izinnya ini beli di nusuk itu tadi. Oh begitu. Penonton, nusukan bukan yang gini ya? Iya. Nusuk itu yang mana? Gini? Iya kan ya? Yang gini. Supaya iya begitu. Yang gini, yang ini gini. kurang chemistry soalnya Mas Iya. Andre ya. Nggak Harus apa-apa. harus sering-sering ya. Harus dipupuk Harus pelan-pelan. dipupuk iya. Karena kita kan biasanya kalau ada chemistry itu biasanya langsung spontan. Gitu ya, Masya Allah sampai habis suaranya ya. Baik, jadi begini ya, Sobat Panglima dan juga Mas Andre. Ternyata visa itu juga penting, yang dimana itu kalau sudah punya visa dan itu akan didaftarkan menjadi nusuk. Dan Iya. itu juga dibawa setiap harinya. Iya, itu supaya yang tidak harus tertangkap. dibawa karena Harus nanti dibawa. banyak polisi, terutama polisi di sana tuh yang berbaju hitam di jalanan. Baju hitam. Baju hitam, askarnya tuh pakai baju hitam. Jadi di sana itu ada beberapa, ada yang Siapa bajunya namanya? coklat. Ladusi. Apanya? Maskara. Kita orang-orang biasanya ngomongnya askar. Oh, askara. Kayak polisinya sana lah gitu loh, ya kan. Itu pakai baju hitam yang dia itu di jalanan tuh bawa mesin, bawa alat untuk nge-scan barcode-nya nusuk ini. Jadi dilihat bener nggak ini gitu. Oh, begitu. Palsu apa enggak kayak gitu. Oke. Dia bisa ngecek. Kalau itu aman ya sudah. Tuh, dan sekarang kayaknya infonya banyak gedoran di sana. Gedoran. Jadi di apartemen-apartemen, Maksud gedoran, rumah-rumah itu digedor sama polisi satu-satu. Oh, Dilihat. OTT, Operasi tangkap tangan. Betul, di sana itu dicari orang-orang yang sembunyi, orang-orang yang Tidak punya pakai, visa gitu ya. yang bukan visa haji di Mekah itu dikeluarkan semua ke Jeddah sekarang. Jadi bahkan sampai mungkin orang-orang mukimin di sana, orang Indonesia itu memang mereka punya izin untuk tinggal di sana. Cuman karena kurang nyaman, beberapa itu minggir dulu ke Jeddah. Jadi keluar dulu sementara sampai nanti haji selesai. Oh begitu. Tuh. Baik ya, Masya Allah ya. Jadi visa ini pun juga ada yang berbeda-beda. Ada visa turis, visa haji, visa Macam-macam. umroh. Visa itu istilahnya izin kita ke negara itu ngapain sih? Kayak kita begitu bilang ya. misal sekarang nih kita ke kedutaan Saudi bilang, saya mau ke Saudi, mau ngapain? Pasti ditanyakan mau umroh, mau haji, apa mau kerja, mau jalan-jalan. Kalau haji, oke, peraturannya seperti ini. Nanti saya kasih visa haji. Kalau umroh peraturannya seperti ini, aku kasih visa umroh kayak gitu. Jadi ada ketentuannya masing-masing. Tapi kalau visa haji khusus dan haji reguler, nah ini apa? Karena kalau haji visanya juga visa haji saja. sama atau musim haji, visanya itu haji, tetap musim haji, cuman itu peraturan di Indonesianya aja yang berbeda jalurnya antara reguler sama yang haji khusus. Kalau reguler itu sama-sama kuotanya dari pemerintah. Jadi kan pemerintah begitu. dapat sekian ratus ribu kuota visa kan, itu nanti akan dibagi 8% ke haji khusus, sisanya ke haji reguler. Yang itu nanti diolah masing-masing. Kalau haji reguler diolah sama pemerintah, yang haji khusus diolah sama travel. Tapi tetap visanya sama, visa haji. Oh, jadi sampai gitu. sana ya tetap sama. Tuh. Tapi nggak sampai kayak menyerobot antrian kan, Mas? Enggak kan, sudah ada antrian sendiri. Cuman ya sendiri-sendiri memang ada ya. mekanisme yang dengan ketentuannya di Kemenak. Misal bisa narik mahram. Ya. Misal ada ibu kita yang sudah sepuh ya kan, butuh pendampingan, mungkin kita bisa ketarik kayak gitu. Itu ya tiap tahun dinamis lah. Peraturannya itu kadang beda-beda. Oke. Jadi begitu ya Sobat Panglima ya. Penonton. Iya, sekarang nih Mas Andre, banyak sekali yang viral itu bahwasanya berangkat haji backpacker. Ada yang pakai sepeda ontel, ada yang pakai getek. Nah, Galon juga ya? Galon. Galon. Ada yang pakai galon. Jalan kaki. jalan Nah, kaki. Apa Kak? Berapa tahun nih jalan kaki? nggak tahu, sepertinya 365 hari. Ya, jadi ini bagaimana nasib mereka yang sudah berangkat dan sampai di sana? Sebenarnya kan sama, intinya kalau kita mau masuk ke sebuah negara kita kan harus punya izinnya dulu beberapa kan. Kayak misal kalau mau pakai sepeda, mau pakai apapun, kalau ke sana pakai visa haji ya insya Allah aman, nggak ada masalah. Cuman kadang masuk ke sana pun dengan visa kunjungan atau apa masih bisa. Cuman kan ada peraturannya sendiri. Misal nih selama tanggal sekian sampai sekian, selain visa haji nggak boleh berada di Mekah, misal begitu. Jadi kalau mereka ada di Jeddah ya itu oke, nggak ada masalah. Jadi bukan suatu hal yang oh ini nggak boleh masuk Saudi sama sekali, enggak, masih bisa sebenarnya. Cuman nggak bisa haji. Cuman nggak boleh untuk berhaji. Nggak boleh untuk ya berhaji. bisa atau enggaknya ya nggak tahu kan. Cuman
boleh apa enggak ya memang nggak boleh kalau memang nggak punya izin haji gitu loh. Cuman kan orang kan pikirannya oh karena lama banget nih nunggunya ya sudahlah, antara urusan sah sama enggak ya itu urusan lain, sama dosa apa enggak ya urusan lain, sama melanggar apa enggak ya urusan lain kadang. Tapi gitu. Mas Andre pernah ketemu yang backpacker di sana? Oh banyak. Oh banyak. Banyak, nggak cuma Indonesia aja. Pernah sambat nggak Mas? Ya mana? Capek gitu. Oh. Orang backpackernya. Pasti. Karena kan gini, kalau kita pakai Menyesal mungkin kan lama kan? beberapa iya, tapi beberapa kalau memang sudah niatnya memang seperti itu ya nggak menyesal juga sebenarnya. Maksudnya memang sudah mereka siap untuk hal itu, ya kan, untuk bersusah payah untuk berhaji. Karena kalau haji itu kan kita beli itu sudah termasuk tenda, sudah termasuk bis, sudah termasuk ini itu makanan, hotel semua sudah harus terjamin. Baru visa itu keluar. Tapi kalau visa-visa yang non haji ini kan memang nggak harus beli itu semua. Ya kan, sudah insya Allah sudah bisa dapat, dan di sana ya nggak tahu seperti apa gitu loh. Makanya begitu ya? Tidak diperuntukkan untuk berhaji. Tapi kalau mau ke Jeddah, mau ke Riyadh, mau kemana ya masih bisa, nggak ada masalah, nggak ada larangan di situ. Wah, Masya Allah ya. Ini membuat saya semakin spontan. Iya, seru di sini Mas. Saya suka ya di sini ya. Iya, banyak rame soalnya ya. Insya Allah. Baik Mas Andre, ini Sobat Panglima juga harus mengetahui ya. Apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya, kalau semisal Sobat Panglima ataupun juga yang melihat sekarang gitu, yang dipersiapkan sebelum berhaji nih Mas, apakah kesehatan juga termasuk supaya lebih aman ke sana, tidak sampai ketangkep dan lain-lainnya? Kalau kesehatan tuh pasti, karena haji ini beda ya kayak umroh. Kalau umroh kan kita cuman sekedar tawaf, sa'i, tahallul kan, insya Allah sudah cukup lah, itu aja. Mau diulang sehari 2 kali pun insya Allah masih bisa kalau yang muda-muda. Tapi kalau haji ini setahun sekali, dan itu pun bukan cuman di Masjidil Haram aja, di Arafah, di Musdalifah, di Mina, di Masjidil Haram juga. Ini kan sekitar 5 harian itu benar-benar fisik. Jadi memang nggak cuman soal spiritual, tapi fisiknya juga harus dijaga. Kadang orang karena tanggal-tanggal sekarang nih udah kesana diforsir untuk umroh, akhirnya nanti hajinya sakit, panas, capek, kan nggak nyaman. Jadi memang kalau haji harus benar-benar difokuskan aja untuk haji, dan disiapkan dari sekarang itu misal jalan kaki setiap hari 5 kilo. Oh, latihan gitu. dulu? Latihan dulu dari sini, nggak ada masalah. Mau ngontel, mau apa, terserah, yang penting kesehatannya dijaga. Berarti orang backpacker ke sana lebih kuat dong aslinya? Insya Allah lebih kuat. Oh gitu. Bahkan Cuman nggak bisa berhaji ya? Bukan nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Cuman ya di sana ya nggak tahu, kondisi di sana kan beda-beda. Kadang ada yang orang-orang luar atau apa itu kadang mereka sembunyi itu di gunung-gunung itu ada. Maksudnya Mas? Ya sembunyi di gunung supaya nggak ketangkap sama askara itu tadi. Ya banyak modelnya untuk menghindari ke sana. Untuk tujuannya ya satu, nanti tanggal 9 Dzulhijjah itu ke Arafah. Gimana caranya bisa masuk ke Arafah? Karena kalau nggak bisa masuk Arafah gitu ya nggak berhaji kan gitu. Lah, baik. Yang sulitnya di situ. Jadi Arafah itu juga, masuk Arafah itu kan dicek izinnya, nanti izin bisnya juga dicek ketika masuk. Terus nanti mungkin sekitar Arafah itu mungkin ada pagar-pagernya kayak gitu kan. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk, tapi ya namanya manusia juga pasti nyari celah juga lah. Iya, supaya bisa masuk gitu ya. Iya. Oke, baik. Penonton, semangat gak nih? Semangat. Masya Allah. Iya, gimana kabarnya? Yes. Maaf ya Mas Andre ya. Aman Mas Alvan ya. Saya habiskan suaranya penonton Mas Andre. Iya, Masya Allah. Baik Mas Andre. Kita kan nggak tahu ya, apalagi Sobat Panglima juga nggak tahu kalau travel ini ternyata ilegal. Sudah mendaftar, sudah membayar sampai mungkin puluhan juta, ratusan juta mungkin yang khusus gitu kan. Ternyata di sana itu tertangkap. Nah, bagaimana sih kiat-kiat kita supaya kita itu mengetahui bahwasannya travel ini jelas-jelas akan selamat gitu ya. Sebenarnya kalau legal, dan kalau mau legal apa enggak kan bisa dilihat di website Kementerian Agama. Itu yang cek pertama ya, nomor izinnya dan lain-lain kan. Dan kedua ya pasti harus harganya harus masuk akal dengan apa yang ditawarkan. Nggak mungkin dong langsung berangkat dengan harga 100 jutaan ya. Kita rasa nggak mungkin gitu kan. Atau misal kalau sudah dijanjikan visa, itu krusialnya,
Sebenarnya kita bisa ngecek kok visa kita sendiri itu sudah keluar apa belum. Ada Di website, ada di website. website, ada di website khusus yang itu memang kita bisa cek, dimasukkan aja nomor paspor kita sama nama depan kita udah keluar visanya. Oke. Tuh, itu nanti keluar visanya kita visa apa? Apakah visanya visa haji, apa visa-visa yang lain yang dipakai? Tuh, apa visa pekerja, apa visa apa, itu bisa kelihatan. Tapi ada ya travel lain yang sudah mendaftar tapi tidak didaftarkan visa haji. Ini visa yang lain. Ada. Mungkin salah satunya visa hajinya susah untuk keluar, misal Furoda, Mujamalah, mungkin mepet-mepet keluarnya, mungkin nggak dapat jatah kayak gitu. Akhirnya karena sudah menjanjikan pasti berangkat, ya dicarikanlah visa lain. Itu ada yang seperti itu. Atau mungkin kedua masalah budget, karena mungkin nyari margin yang cukup besar atau budgetnya ternyata nggak cukup untuk membayar visa haji, karena kan itu tergantung supply demand ya. Makin banyak yang ingin berhaji di tahun itu dengan visa tersebut, visa Mujamalah Furoda misal, itu harganya akan melambung tinggi. Lah perkiraan-perkiraan seperti ini kan nggak bisa diprediksi gitu loh. Kalau menjanjikan pasti berangkat itu yang susah. Jadi kalau mau yang pasti berangkat ya ikut kuotanya pemerintah, insya Allah sudah dapat jatah, nanti terpanggil. Yang reguler ya? Ya reguler atau khusus. Kan bisa dicek di Kementerian Agama nanti estimasi berangkatnya mungkin 7 tahun lagi, 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu sudah insya Allah nanti terpanggil. Tinggal nanti disiapkan aja tabungannya. Cuman kalau pengen langsung berangkat memang harganya agak mahal, tapi langsung berangkat, tapi belum pasti juga langsung berangkat. Yang khusus? Yang haji Furoda. Tuh, Furoda tuh mahal ya, cuman karena beli visanya aja mahal. Visa haji? Visanya aja udah ratusan juta, makanya itu membeli kecepatan, bukan membeli fasilitas kalau Furoda itu. Nyalip mas? Bukan nyalip sebenarnya, karena memang itu ada kuota tersendiri, bukan nyalip. Oh yang lain berarti ini gitu. Di luar dari Kemenag? Di luar itu. Oh ada yang ngelola sendiri? Ada dari Saudi. Oh. Tuh, Dan kalau itu pun Kemenag, resmi ya? Resmi, mengeluarkan ya Saudi, dan visanya visa musim haji. Kalau dari Kemenag, mereka insya Allah tiap tahun itu dapat jatah, misal 220.000, 240.000, itu kan kelihatan mas. Jadi tahun depan 240.000 lagi, 220.000 lagi, nanti kan keserap, maju gitu. Tapi kalau yang langsung berangkat memang ada sendiri, dan itu bukan dikeluarkan oleh Kementerian Agama, karena semua jatah itu intinya dari Saudi, dikasih ke Kemenag sekian, itu Kemenag yang mengatur. Tapi kalau Furoda itu dari Saudi langsung dilempar ke memang yang mau berangkat gitu. Oh begitu ya. Jadi karena banyak sekali itu persepsi orang yang khusus atau Furoda itu menyalip yang reguler. Jadi reguler karena itu ya karena mundur sebenarnya mundur, gini, gitu. Antrian ini terjadi kan karena animo yang cukup besar. Oh yang ingin haji ya? Yang ingin haji. Sebenarnya tahun 2002, 2003 itu kan nggak ada antrian di haji khusus. Tapi karena memang kuota yang diberikan Saudi itu terbatas, dan sekarang yang mendaftar itu melebihi dari kuota per tahunnya, akhirnya terjadi antrian, kan gitu. Nah, ini bisa berkurang kalau memang nanti kuota dari Saudi itu ditambah terus oleh Saudi, karena itu wewenang Saudi. Gitu loh. Dan Saudi sendiri. Dan undang-undang Indonesia pun sudah menetapkan ada 2 jalur yang di pemerintah, haji reguler, haji khusus. Haji reguler ada aturannya mainnya sendiri seperti apa, fasilitasnya juga ada aturan mainnya. Haji khusus juga ada aturan mainnya sendiri. Yang memang kesanggupannya di haji khusus, ke haji khusus boleh. Kalau yang kurang sanggup ke haji khusus bisa ke haji reguler. Tinggal pilih. Tapi karena memang haji reguler itu lebih murah, makanya animonya lebih besar. Oh gitu ya? Akhirnya kan, tapi nunggunya lebih lama. Karena animonya besar, yang misal 200.000 ada di Kementerian Agama tiap tahun. Sekitar 92% tuh udah dilemparkan ke haji reguler, tapi dengan 92% kuota ini juga masih menunggunya lama banget karena kuotanya itu nggak sebanding dengan pendaftarnya. Gitu. Nah kalau ini misal nanti ini kita kan nggak tahu ya, misal haji khusus ditambah jatahnya oleh pemerintah itu jadi 15%, itu akan memotong separuh antrian haji khusus estimasinya kayak gitu kan. Begitu. Jadi ya ini tergantung peraturan dari Indonesia sendiri dan dari Saudi, karena ini kan 2 entitas, 2 pemerintahan yang berbeda. Oke. Gitu. Baik. Kembali ke yang pengamanan sudah ketat gitu ya oleh Saudi tahun ini, Mas Andre. Bagaimana sih? Saya juga penasaran ya. Kalau sudah tertangkap, terus terbukti bahwasanya visanya ilegal, ini hukumannya apa? Beda-beda sebenarnya mas. Beda-beda gimana? Ada yang
ketangkep basah dia jujur gitu ya, kadang cuman dikeluarkan ketangkep aja. basah. Ya maksudnya ketangkep terus dia bilang iya saya nggak punya visa haji, saya di sini mau gitu haji, ya, saya nggak langsung punya visa haji, gitu ya. langsung gitu kan. Ada beberapa yang sama polisinya cuman dikeluarkan aja sementara dari Mekah ke Jeddah. Ada yang mereka memalsukan dokumen Identitas. negara, nusuk atau visa dipalsukan, itu lebih berat. Kadang sampai dideportasi karena didenda lebih besar. Ada yang memfasilitasi itu lebih besar lagi hukumannya. Ada hotel-hotel yang memfasilitasi itu nanti hotelnya juga kena kayak gitu. Jadi macam-macam perilakunya itu mungkin ya tergantung sama di lapangan juga apa yang terjadi di lapangan, terus tergantung dengan polisinya juga. Kalau apes ya apes, kalau lumayan oke ya mungkin masih dikeluarkan aja. Kadang juga sampai masuk penjara, masuk tarhil atau apa, dikembalikan ke negara asalnya, nggak boleh masuk Saudi 10 tahun. Oh enggak. Oh, nggak sampai. Enggak. Cuman mungkin ya mentok-mentok nggak boleh masuk Saudi 10 tahun sama didenda. Oh, dideportasi. Tuh, didenda, kena 10 tahun nggak boleh masuk sama dikembalikan ke negaranya. Oke. Jadi itu juga ada peran travel untuk mengembalikan ke negara Indonesia sendiri. Nanti sama pihak Saudi dia dideportasi. Oh, dideportasi Itu, langsung. biasanya gitu travelnya ya? ya nggak mau tanggung jawab. Oh, nggak mau tanggung jawab. Enggak. Itu apakah juga termasuk resiko travel yang punya agen, Mas? Sebenarnya Karena kan gini. kita kan nggak tahu kan kalau misal ada agen gitu kan. Jadi kan permasalahannya itu bukan di agen atau enggak. Travelnya Sebenarnya berarti. permasalahannya itu satu mungkin di travelnya, karena travelnya ini menjanjikan haji tapi ternyata nggak dibelikan yang untuk haji, itu satu. Travelnya langsung bisa. Kedua mungkin agennya, kalau punya agen ya apa yang ditawarkan ke agen itu nggak tersampaikan dengan baik, ke jamaah nggak tersampaikan dengan baik. Jadi yang ditawarkan mungkin sama yang travel, apa yang diomongkan oleh travel sama agennya ke jamaah itu beda. Itu juga sering terjadi ya, makanya apalagi haji ya, istilahnya setahun sekali, itu momen-momen haji ini banyak sekali celah-celah penipuan, celah-celah yang apa ya, nggak amanah itu banyak, mulai dari tiket, hotel, visa, terus habis itu tim yang menghandle juga macam-macam, karena ya setahun sekali. Oh, Ini kan kalau udah momen haji kayak gini itu umroh itu ditutup. Jadi travel Khusus orang-orang haji. yang ya orang-orang yang biasanya berkutat di bisnis travel umroh haji ini akan stop umrohnya, fokus semua ke haji. Oh, begitu. Baik ya, penonton. Gimana nih kabarnya? Yes, tepuk tangannya. Iya, seru ya Mas Andre ya. Seru. Iya, seru ya. Iya, tapi sudah habis suaranya seperti itu. Iya, kayaknya udah capek. Iya, sudah capek ya, baik. Jadi Sobat Panglima, kita tadi sudah membahas tentang pengamanan, bahwasanya pengamanan Saudi, apalagi pengamanan haji gitu ya, ini diperketat di tahun 2025. Begini Mas Andri, ini tadi saya membaca berita pagi hari ya, bahwasanya embarkasi di Surabaya itu memberitakan ada yang salah satu jamaah itu meninggal dunia di Mekah. Ya. Ya, salah satu ya, itu meninggal dunia di Mekah. Nah, ini apakah juga ada kaitannya dengan pengamanan Arab Saudi yang dimana mungkin tidak boleh dibawa pulang kah atau tergantung sebenarnya keluarganya? kalau insya Allah kalau dengan visa yang resmi haji lalu meninggal di sana, insya Allah diaturnya gampang untuk dikebumikan di sana. Opsi-opsi lain kalau memang ada, insya Allah gampang karena memang jalurnya sudah betul. Tapi kan yang masalah itu mungkin kayak tahun lalu dengan orang-orang dengan visa non haji ini berangkat haji akhirnya tidak dapat akomodasi yang memadai, transportasi yang memadai, lalu makanan juga nggak dapat. Akhirnya kan itu ya? Iya, ini akhirnya kan banyak sekali korban berjatuhan tahun lalu itu, dan hampir mungkin dikatakan mayoritas itu yang nggak pakai visa haji itu karena nggak ada kepastian untuk akomodasi dan lain-lainnya. Kan pasti kan apalagi panas kan sekarang kondisinya sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius. Iya, tadi kalau nobar haji. kan Mas Andri? Iya, sempat nobar tadi kan di sana, sekarang 42 derajat Celcius siang-siang. Tahun-tahun lalu 1-2 tahun lalu bahkan sampai 50 derajat Celcius. Nah, ini kan juga suatu ujian juga untuk jamaah-jamaah haji, apalagi yang tidak dapat fasilitas yang memadai. Makanya di satu sisi
untuk membatasi itu semua, akhirnya mungkin ada juga kuota untuk berhaji ini. Kalau terlalu banyak pun resiko juga untuk pemerintah Saudi kan. Kalau ada yang meninggal atau ada yang apa, itu kan juga harus diurus oleh mereka. Oke, gitu kan. baik. Bisa diulang Mas Andre yang tadi bagaimana kiat-kiat kita supaya tidak terjebak dalam travel ilegal pas di sana supaya aman gitu. Yang pertama tadi kan di website. Di websitenya Kemenak. Ya. Cari aja misal mau ke Kemana? PT apa, misal PT. Panglima, ya sudah cari di Panglima, di gitu website Kementerian Agama Saya Panglima mau Express. bilang PT ABC atau apa gitu. Takutnya ada. Iya, takutnya ada. Panglima aja ya. Iya, oke. Ya cek aja di situ kan aktif apa enggak gitu kan untuk izinnya. Terus lihat aja track recordnya sudah pernah berangkatkan apa enggak. Terus sudah berapa lama. Terus ya dipastikan juga nanti kalau memang sudah dibilang visanya sudah ada, diminta visanya nggak masalah. Di input sendiri di sistem visanya bener apa enggak, ada apa enggak, itu udah bisa dilihat semua kok. Itu bisa? Bisa. Berarti semuanya ada di website itu ya? Ada nanti di website sendiri untuk ngecek visa ada. Jadi untuk ngecek visa ada, ngecek porsi haji ada di Kementerian Agama. Nanti ngecek legal apa enggak sebuah perusahaan itu juga ada di Kementerian Agama juga. Ada di Kementerian. Kalau yang visa itu di websitenya pihak Saudi nanti. Oke. Penonton. Keras ya. Cukup keras kayaknya. Cukup keras. Kayaknya terbangun. Iya. Iya. Jadi ya Sobat Panglima, tadi kita juga sudah membahas ya, ternyata memang pengamanan kita juga bisa melihat ini travel ini ilegal atau ilegal. Dan akhirnya kita tahu dan kita akhirnya hatinya mantap gitu ya untuk mendaftar di travel tersebut. Baik Mas Andre, tadi kan sempat membahas sedikit tentang haji khusus dan juga haji reguler. Iya. Apa sih yang membedakan selain biaya? Biaya, masa tunggu. Iya. Terus? Lalu sebentar, masa tunggu, antriannya. Oh ya, lebih cepat yang khusus lebih cepat yang khusus kalau untuk saat ini ya. Terus biaya, lalu pendaftaran. Pendaftaran itu kalau reguler bisa langsung ke bank, itu bisa. Kalau khusus? Kalau khusus harus ke travel. Oh, melalui travelnya? Melalui travel, gitu. Nanti pengolahan di Saudi yang reguler itu semua ditangani oleh pemerintah. Kalau yang khusus dari A sampai Z ditangani oleh travel. A sampai Z ya, travel dan yang ngatur. Haji khusus itu harus ada hotel yang dekat dengan Masjidil Haram. Kurang dari 1 kilo, minimal bintang 3 itu harus ada. Jadi itu yang membedakan kenapa haji khusus itu lebih mahal, karena kita memang dari peraturan Menteri Agamanya itu kita harus ada hotel yang seperti itu. Oh begitu. Dan ada fasilitas-fasilitas lain yang harus dilengkapi, yang kita harus lengkapi juga dari travel itu. Makanya ada SOP-nya sendiri. Tapi kalau di Kementerian Agama yang reguler enggak. Tuh, meskipun reguler itu nanti sekitar 40 hari. Kalau untuk saat ini ya, yang haji khusus mungkin sekitar 20 sampai 30 hari aja. Tapi tetap lebih mahal karena memang kita dituntut oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas yang lebih baik. Itu. Begitu ya, baik yang. Ya kurang lebih itulah perbedaannya di situ. Jadi nggak ada stigma itu bahwasannya ini menyalip antriannya si reguler semakin ke belakang. Enggak, karena memang animonya ya otomatis lah, maksudnya dengan biaya haji khusus yang lebih mahal, nggak banyak orang yang ke sana. Tapi dengan biaya yang lebih murah pasti ke reguler. Cuman sekarang dengan kondisi yang kuotanya 92% kuota nasional itu diberikan ke reguler, ini aja masih membuat antrian yang cukup panjang gitu loh. Dan ini sudah dijatah oleh undang-undang memang tuh. Jadi ya kalau nyalip sih enggak, karena jalurnya berbeda meskipun nanti tujuannya satu. Oh begitu. Baik ya Sobat Panglima ya, ternyata memang di tahun ini dengan pengamanan yang begitu ketat oleh Arab Saudi dalam prosesi ibadah haji, ini juga ada gebrakan oleh travel untuk memperketat juga ya, untuk menambah dokumen-dokumen kah Mas Andre? Iya, kalau travel sebenarnya kurang lebih sama, cuman memang aturan dari pemerintah Saudi dan Indonesia itu yang kadang berbeda-beda dan kadang tidak sinkron. Jadi kadang muncul permasalahan di situ. Jadi setiap tahun tuh haji itu akan berbeda. Jadi travel pun itu juga akan belajar tiap tahun hal-hal yang baru. Dari dulu memang begitu kalau haji itu. Jadi nggak ada yang saklek, pasti berubah-berubah. Apalagi dengan misal pergantian pemerintahan itu pasti
baru lagi nanti. Tapi saya baca berita bahwasanya dengan adanya pengamanan yang super ketat ini oleh Arab Saudi gitu ya di tahun 2025, Indonesia yang paling siap untuk menerima peraturan seperti itu. Apa karena kita mungkin sering berubah-ubah peraturannya? Sepertinya ya. Saya nggak tahu, makanya Nggak tahu saya kita. tanya Mas Andri. Mungkin. Mungkin apakah juga di Panglima Express gitu ya, setiap tahunnya ada perubahan persyaratan mungkin. Kalau pendaftaran sih insya Allah Sama semua? jarang. Ya, tapi ketika keberangkatan itu memang ada berbeda-beda tergantung kondisi lapangan karena dari pesawat berbeda, Iya. dari tenda berbeda, dari hotel berbeda, dari makan berbeda, dari pemerintah Saudi dan Indonesia pun berbeda. Jadi pasti ada yang berubah. Pasti ada yang berubah. Pasti ada yang berubah. Nggak sampai menambah mungkin persyaratan dan lain-lain. Persyaratan juga berubah-berubah. Kadang Berubah-ubah ada yang juga, ya? suntik vaksin A, terus nanti harus AB, harus C, harus polio, harus meningitis kan gitu beda-beda. ya. Oh, kasihan jamaahnya kalau disuntik Ya, terus. tapi kita ya cuman bisa mengikuti Ngikut aja yang punya wewenang. Oh gitu ya. Ya Tapi kita nggak sih apa-apa, apa sih, Indonesia- kita kan Iya. cuman ya rakyat jelata lah. Iya, Masya Allah. Rakyat jelata ya Mas Andri, Iya. apalagi saya. Iya. Ya sama-sama. Iya. Jadi begitu Sobat Panglima, terima kasih telah mendengarkan. Semoga informasi yang telah diberikan oleh Mas Andri Virgantara Putra, CEO Panglima Express bermanfaat untuk Anda. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.